Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekar Putri Sakina dengan NIM 105421107117 akan menjelaskan mengenai stabilisasi dan transportasi pada pasien dengan gawat daruratan, di mana tujuannya itu sendiri untuk mencegah terjadinya perburukan kondisi pada pasien. Untuk yang pertama itu kita lakukan cuci tangan, setelah itu kita melakukan pemasangan handscoon. Untuk yang pertama kita melakukan primary survey, di mana terdiri dari 5 langkah. Yang pertama itu kita melakukan chest pain control dan juga melihat dan juga menilai apakah terdapat sumbatan pada jalan napas. Selanjutnya yang kedua itu kita menilai pernapasan dari pasien. Kemudian yang ketiga itu kita menilai dan mengontrol perdarahan pada pasien. Selanjutnya yang keempat itu kita menilai kesadaran pada pasien, dan yang terakhir itu kita melakukan pencegahan terjadinya hipotermi pada pasien. Selanjutnya untuk secondary survey, di mana yang pertama itu kita melakukan anamnesis pada keluarga pasien ataupun orang-orang yang berada di tempat kejadian, dan juga kita menjelaskan akan dilakukan pemeriksaan lock roll. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan dari ujung kaki hingga ujung kepala pasien, dan yang ketiga itu kita melakukan penilaian kembali mengenai kesadaran dan juga status neurologi dari pasien. Selanjutnya untuk penilaian kita melakukan pemeriksaan rock roll, di mana terdiri dari 2 hingga 4 orang. Yang pertama, orang pertama berfungsi sebagai leader ataupun pemimpin, yang kedua dan orang kedua hingga 4 itu berfungsi sebagai penolong ataupun pembantu dari leader tersebut. Di mana untuk orang pertama ataupun leader berfungsi sebagai leader yang memimpin langkah-langkah yang akan dilakukan pada saat pemeriksaan rock roll, dan juga berfungsi untuk menilai ataupun menyangga pada bagian kepala, leher hingga bahu pasien. Sedangkan untuk penolong kedua berfungsi untuk menilai dan juga menyangga pada bagian bahu hingga panggul pasien. Sedangkan untuk pada penolong ketiga berfungsi untuk menilai dan juga menyangga bagian tubuh dari panggul hingga bagian ekstremitas bawah pasien. Selanjutnya untuk orang keempat ataupun penolong keempat berfungsi sebagai penolong yang melakukan perabaan ataupun melakukan palpasi pada bagian tubuh belakang pasien, yaitu pada bagian punggung. Selanjutnya pada bagian punggung hingga bagian tungkai dari pasien. Selanjutnya kita melakukan pemimpin dan juga ketiga penolong pembantu tadi melakukan cuci tangan dan juga melakukan pemasangan handscoon. Setelah itu leader memberikan aba-aba kepada ketiga penolong tadi untuk memiringkan pasien secara bersamaan, dapat dilakukan pada bagian miringkan ke kanan ataupun ke kiri. Setelah itu dilakukan inspeksi atau penilaian, dimulai dari orang pertama pada bagian kepala ataupun dimulai dari penolong pertama, di mana melakukan penilaian dari bagian kepala, leher dan juga bahu. Sedangkan untuk penolong kedua melakukan penilaian pada bagian bahu sampai dengan bagian panggul. Selanjutnya pada penolong ketiga melakukan penilaian pada bagian panggul hingga ekstremitas bawah untuk melihat apakah terdapat atau dampak deformitas yang dialami oleh pasien. Selanjutnya untuk orang keempat melakukan palpasi, di mana dilakukan palpasi mulai dari bagian ujung kepala, leher, bahu, punggung dan juga panggul untuk melihat apakah terdapat deformitas atau tidak. Setelah dilakukan inspeksi dan juga palpasi pasien, dibaringkan kembali dengan posisi tertelentang seperti dengan posisi semula yang dipimpin oleh leader. Setelah itu apabila terdapat deformitas ataupun kelainan pada pasien, maka dilakukan pencatatan pada rekam medik dari pasien. Setelah itu apabila pasien sudah kembali ke posisi semula dan telah dilakukan pencatatan pada pasien, leader dan juga ketiga penolong pembantu tersebut melepaskan handscoon dan juga melakukan cuci tangan. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai stabilisasi dan transportasi pada pasien dengan kegawat daruratan. Billahi fisabilillah, fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.